Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjuha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ilustrasi yang sangat sederhana jika seseorang tidak menguasai ilmu tentang satu bidang, tentang satu permasalahan yang berkaitan dengan perkara dunia. Dengan bahasa lain, seseorang nekat melakukan atau berbuat sesuatu tentang yang dia tidak ketahui, maka tentunya kita pun mengetahui hasil yang akan diperoleh oleh seseorang yang tidak mengerti bangunan, kemudian dia coba-coba untuk masuk ke dalam bidang tersebut, maka kita pun akan mengetahui bagaimana kesulitannya dia berada di permasalahan yang bukan menjadi keahliannya. Seorang yang tidak mengerti sama sekali otomotif, mungkin dia bisa bongkar motor mobil, tapi dia akan kesulitan untuk memasangnya kembali. Bahkan dia sangat kesulitan untuk membedakan perangkat-perangkat yang ada di dalam motor dan mobil. Bahkan bisa jadi motor dan mobil itu akan rusak, hancur, lebur. Dan itu kita sepakati, hal itu bisa terjadi saat seseorang tidak memiliki ilmu tentang sesuatu, kemudian dia masuk di dalam bidang tersebut, maka hasilnya pun telah kita ketahui. Hasilnya bisa jadi rusak, bisa jadi hancur, bisa jadi malah berantakan, dan itu kita sepakati. Maka dalam hal ini, kesempatan Jumat yang singkat ini, saya hanya ingin mengingatkan satu perkataan yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Sahih Bukhari. Ada satu judul dalam kitab beliau yang beliau berikan judul Al-ilmu qabla qaulin wa amalin. Seseorang haruslah berilmu terlebih dahulu untuk mengucapkan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu.
terutama dalam perkara agama. Tidak bisa seseorang yang tidak memiliki ilmu mengucapkan sesuatu tentang agama ini, apalagi dia harus berbicara tentang Allah ketika dia tidak punya ilmu berbicara tentang Allah yang seharusnya dia memuja Allah, justru dengan dasar ketidakpunyaan ilmunya malah dia merendahkan Allahu Jalla Jalaluhu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari menjadikan salah satu judul dalam kitabnya Al-Ilmu Qabla Qaulin wa Amalin. Tidak dapat tidak jamaah, tentunya kita semua ingin letih capek kita beramal soleh diterima ada hasilnya, menjadi sebuah nilai ibadah di sisi Allah nanti. Tentunya enggak ada orang membangun rumah, membenarkan motor mobil, enggak ada yang kumaha engke atau gimana nanti aja. Semua dengan struktur yang rapih, semua dengan rancangan yang jitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin untuk perkara dunia yang kecil, yang rendah, kita butuh ilmu untuk mencapai hasil maksimal? Bagaimana mungkin dengan surga tanpa ilmu? Bagaimana seorang bisa usul atau sampai di surga tanpa ilmu? Kalaulah Bogor, tidak mungkin seseorang bisa sampai ke Bogor jika dia tidak punya bayangan, gambaran, informasi, ilmu tentang jalan menuju Bogor. Bagaimana seseorang bisa tebak-tebakan masuk surga? Bagaimana seseorang bisa tebak-tebakan masuk surga? Kenapa orang rela dan ridha untuk masuk surga? Kumaha engke gimana nanti aja? Ya subhanallah. Kenapa mereka tidak tebak-tebakan untuk hidup di dunia ini? Mereka susun dengan serapih-rapihnya agar menjadi orang yang berhasil di dunia ini. Kenapa tidak disusun dengan serapih-rapihnya agar besok masuk surga? Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah mengingatkan pada kita semua dalam surah Muhammad. Kata Allah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'lam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memanfaatkan akal yang telah Allah berikan untuk berilmu. Dan ilmu yang pertama kali Allah wajibkan pada kita, apa kata Allah? Mengatakan fa'lam, bukan fisika, bukan kimia atau ilmu apapun, tapi Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illa huwa. Akal yang Allah berikan pada kita, Allah menginginkan kita tahu siapa Rabb kita, Allahu Jalla Dzikruhu. Sejauh mana pengetahuan kita tentang apa yang Dia suka dan apa yang Dia tidak suka. Allah akan tuntut kita besok di hari kiamat jika kita tidak lebih tahu tentang yang memberikan ilmu dan memberikan akal pada kita. Allah mengabarkan dalam Al-Quran tentang manusia secara umum. Kata Allah, ya'lamuna zahira minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Allah mengabarkan
Allah mengabarkan tentang kita semua yang ada di dunia. Keumuman manusia, mereka lebih menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia, yang berkaitan tentang dunia. Mereka faqih, mereka faham, mereka ahli. Tapi mereka nggak ngerti bagaimana dulu nabinya salat 5 waktu. Tapi mereka nggak faham bagaimana dulu nabinya pernah mencontohkan berwudu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah nabi kita yang berkata, "Shallu kama raaitumuni usalli"? Nggak bisa kita salat sesuka-suka kita, semau-mau kita. Beliau telah mengatakan, tidak boleh sholat kecuali dengan sholat yang pernah saya kerjakan, dengan cara yang pernah saya lakukan. Ya subhanallah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk memanfaatkan kesempatan usia yang masih Allah berikan untuk kita, untuk belajar ilmu agama, untuk menuntut ilmu, agar kita tidak menjadi orang yang menyesal saat bertemu dengan Allah di kemudian hari nanti. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, untuk memperoleh ilmu, untuk mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan dunia, kita rela korbankan waktu kita. Kita rela korbankan harta kita. Dan kita rela korbankan apapun yang bisa kita korbankan untuk memperoleh ilmu dunia. Tapi kita bakhil, tapi kita perhitungan, tapi kita kurang pengorbanan untuk ilmu yang bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Jalla Jalal. Kita perhitungan untuk ilmu din, ilmu yang merupakan kebahagiaan untuk manusia di dunia. Ilmu dunia, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan, ilmu dunia membuat kita bisa tunduk dan patuh kepada pimpinan atasan-atasan kita. Tidak ada satupun di antara kita ketika pimpinannya, ketika atasannya sudah mulai berbicara, tidak ada satupun di antara kita yang bergerak, yang berbicara, yang melakukan aktivitas, karena dia berilmu. Pimpinannya harus dihargai, pimpinannya harus dihormati, pimpinannya harus dimuliakan. Tetapi kita tidak memuliakan pencipta kita, Allahu Jalla Jalaluh. Di mana akhlak dan adab kita terhadap pencipta kita? Di hadapan makhluk begitu tunduk dan patuhnya manusia, tetapi terhadap perintah Rabbnya, terhadap seruan Rabbnya, manusia bisa melalaikannya. Allah melalui para muadzinnya di atas permukaan bumi ini. Dalam satu hari, muadzin mereka diamanahkan untuk mengatakan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Di mana kita saat suara itu dikumandangkan? Bagaimana respon kita? Di mana ilmu kita? Allah yang jauh lebih berhak untuk dimuliakan dari siapapun dan apapun. Karena Dia yang menciptakan kita,
karena Dia yang berikan segala-galanya untuk kita. Dan di antara tanda ketidakfahaman kita tentang agama ini, saat kita melalaikan suara yang indah yang dikumandangkan oleh para muadzin tersebut. Bukankah ada lafaz yang berbunyi, dan lafaz itu selalu di awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz yang memiliki makna. Tidak ada satupun yang lebih besar dari Allah. Hanya Allah yang paling besar. Semuanya kecil di hadapan Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Kan tapi balik lagi kepada ilmu. Kurangnya ilmu membuat kita kurang bisa memuliakan dan mengagungkan panggilan dari yang telah menciptakan kita. Semoga Allah berikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk mengetahui, untuk belajar ilmu agama, sehingga kita faham siapa yang harus kita didahulukan, siapa yang harus kita dahulukan dalam hidup kita di atas permukaan bumi ini. Dan semoga Allah Ta'ala menerima amal-amal yang telah kita kerjakan, bukan dengan prasangka kita, tapi tentunya 5 kali 5 adalah harga mati 25, tidak dengan tebak-tebakan. Demikian juga amal saleh, tidak dengan tebak-tebakan, tetapi amal saleh telah ditentukan, telah disebutkan mana yang diterima dan mana yang tidak diterima. Itulah fungsi daripada ilmu. Tidak ada khilaf antar manusia. 5 kali 5 mereka mengatakan 25. Dan begitulah agama kita. Semoga Allah berikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk memanfaatkan sisa usia kita untuk belajar ilmu agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.